waktu dalam surah Al-A'raj dijelaskan bahwa Rasulullah itu pergi hanya sekian jam saja waktunya. Kembali beliau sebelum waktu subuh. Nah, ini saya kira. Kemudian yang berikutnya mengandung ilmiah, ada kajian-kajian. Nah, bahwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu akan memberikan isyarat bahwa setelah selesai peristiwa Isra Mi'raj ini akan ada jalan atau fasilitas kendaraan yang namanya mobil, ada kereta api, dan ada kendaraan darat lainnya. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah pesawat ulang-alik itu. Nah, itu termasuk juga. Kemudian pesawat. Nah, pernah Habibie menyampaikan dalam pidato beliau bahwa tahun 2017 itu perjalanan haji dari Indonesia ke Makkah itu 12 jam, akan ditempuh nanti tinggal 6 jam. Tahun 2017. Tapi saya tunggu-tunggu belum ada juga. Ternyata beliau mungkin tidak sempat ini. Karena itu konsep beliau itu. Kemudian tahun 2030 kata beliau, perjalanan yang 6 jam itu akan ditempuh menjadi perjalanan tinggal 1 jam. Luar biasa itu. Dan itu pun begitu cepatnya juga, yang 12 jam tinggal aja 1 jam. Tapi tidak bisa menandingi perjalanan Rasulullah SAW. Nah, saya kira ini juga yang menjadi bahan banding kita untuk bisa menambah keyakinan kita. Itu penelitian secara ilmiah. Nah, saya kira itu dulu sementara waktu. Baik, terima kasih untuk Pak Kiai atas penjelasan terkait mengenai peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga yang menjadi perbandingan itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj itu yang kehebatannya itu adalah terletak pada penerimaan perintah sholat itu ya Pak Kiai ya. Ya, itu tujuan utama itu. Ini bukan diterima secara wahyu yang disampaikan oleh Jibril, tetapi kenapa Rasulullah diundang langsung Pak Kiai? Ya. Apa asbab sehingga Nabi diundang, atau ada alasan lain ya? Apakah pada tahun itu adalah merupakan tahun yang bersedih atau duka untuk baginda Rasulullah Pak Kiai? Tahun kesedihan, ya oke. Terima kasih. Memang ini kenapa Rasulullah itu diundang oleh Allah ke berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Sidratil Muntaha atau Mustawa. Bukan lewat salat ini, bukan lewat wahyu. Hanya langsung berhadapan audiensnya Rasulullah, atau langsung audiens dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu beliau menerima langsung kepada Allah Subhanahu wa taala salat yang 50 waktu itu, kemudian beliau menerimanya. Tidak pernah beliau itu tawar-menawar setelah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 waktu, tapi tetap beliau menerima begitu ikhlas. Tapi setelah beliau turun ke bumi, belum sampai ke bumi, beliau masih pada langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan beliau, ditanya kepada baginda Nabi, oleh apa yang diberikan oleh Allah kepadamu dan untuk umat Muhammad? Beliau bilang, as-salatu khamsina raka'ah. Salat 50 waktu. Jadi kata Nabi Musa alaihissalam, ini suatu beban sangat berat dan umatmu tidak mampu ya Muhammad. Mohon saja kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikurangi waktunya yang begitu panjang, yang begitu banyak jumlahnya, pasti umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Karena umatmu di akhir zaman nanti semakin hari semakin mengecil. Nah, betul. Akhirnya Nabi Muhammad SAW berangkat lagi menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah untuk dapat dikurangi yang 50 waktu, kiranya dapat dikurangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, mohon sesuai usul Nabi Musa alaihissalam untuk diringankan umatnya dalam sholat yang 50 waktu. Akhirnya beliau permohonan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya dikurangi 5 waktu. Pulanglah beliau bertemu lagi kembali dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Berapa ya Muhammad dikurangi oleh Allah? Hanya diringankan oleh Allah, dikurangi 5 waktu. Jadi berarti masih 45 waktu. Nah, 45 waktu ini yang menjadi pemikiran Nabi Musa alaihissalam. Apa kata beliau? Ya Muhammad, masih berat untuk umatmu ya Muhammad. Pergi lagi mohon kepada Allah untuk dikurangi lagi.
Nah, dalam sejarah itu dikurangi oleh Allah 5 kali setiap hari, setiap Rasulullah pergi ke berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikurangi 5 waktu. Jadi dalam sejarah itu beliau pergi pulang itu 9 kali. Akhirnya 9 kali 5 berarti 45, sudah dikurangi 45 waktu. Akhirnya apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, masih lagi berat untuk umatmu ya Muhammad. Dia bilang, sudahlah, aku malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 50 waktu sudah dikurangi oleh Allah tinggal menjadi 5 waktu. Biar sajalah seperti itu. Nanti kau lihat Muhammad, di akhir zaman umatmu banyak yang meninggalkan sholat. Ternyata apa yang diramalkan Nabi Musa alaihissalam ternyata banyak. Sesuai dengan penyampaian daripada pidato terpilihnya pengurus baru Qaumil Al Khairat, Bapak Dr. Anus Haji Idris Rahim MM, mengatakan bahwa umat Islam yang melaksanakan sholat itu hanya 32%. Dari umat Islam sekian banyak, 32% yang sholat di masjid hanya 2%. Luar biasa ini. Ini perlu memerlukan juga perhatian para ulama dan para mubalik, para usatid, para guru dan orang tua untuk bagaimana bisa sama-sama kita ini memelihara ibadah ini. Kita akan kembali kepada Allah itu tidak akan membawa harta yang banyak, rumah, pangkat, jabatan, kendaraan, fasilitas dan sebagainya. Tapi kata baginda Nabi Muhammad SAW, awal yuhasabu fihil abdu yaumul qiyamah as-shalah. Mula-mula yang akan dihisap, ditanya, diperiksa Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari itu adalah salat. Kalau tidak ada salat sudah selesai semua. Saya kira ini dulu sementara waktu. Syukron Pak Kiai. Tentunya ini adalah merupakan esensi dari pelaksanaan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya mengenai rentetan peristiwa yang dialami oleh Nabi, tetapi yang paling urgent itu adalah pelaksanaan sholat itu ya Pak Kiai. Yang intinya itu, aplikasinya itu yang benar. Dan tentunya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, apakah di dalamnya itu terkandung mengenai yang disebut dengan peristiwa yang tentunya ada semacam pesan bagi kita, ya ini adalah merupakan peletakan batu pertama tentang teknologi itu Pak Kiai. Betul ya. Apakah hanya dengan ilmu kita bisa ke sana Pak Kiai? Ya. Ini memang kalau dibandingkan di zaman teknologi sekarang dengan Rasulullah itu memang berbeda. Bedanya biar bagaimana kehebatan manusia di dalam menggunakan teknologi canggih saat ini tidak akan menandingi kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjalanan Nabi saja yang memakan waktu 500 tahun dalam hanya ditempuh dalam tempo tidak sampai 1 malam beliau kembali ke bumi belum waktu salat subuh. Ini luar biasa yang dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Tapi ada juga orang-orang yang sombong bangga dengan kemampuan dia, padahal innallaha ala kulli syai'in, Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang lebih maha kuasa daripada manusia. Nah, jadi kita kembali tadi bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad SAW itu pertama untuk menjemput salat 50 waktu sampai menjadi 5 waktu. Dan ini wajib bagi umat Islam, kondisi bagaimanapun mereka harus tetap melaksanakan salat 5 waktu. Tidak ada alasan, dia sakit pun tetap melaksanakan salat. Tidak bisa berdiri, dia duduk. Bisa duduk, dia berbaring, dia terlentang. Kemudian tidak bisa lagi semua itu, yang dilakukan adalah tinggal qauliyah. Qauliyah juga sudah tidak bisa, maka tinggal fi'liyah. Tinggal qalbiyah. Nah, kalau sudah semua ini sudah tidak bisa sama sekali dilakukan, nah sudahlah, tunggu saja disolatkan dia punya jenazah. Nah, ini saya kira apa? Kemudian yang berikutnya, tujuan Rasulullah pergi Isra Mi'raj itu adalah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau dipandu oleh Jibril alaihissalam, tapi ke Sidratil Muntaha dan Mustawa itu Jibril sudah tidak mampu. Beliau bilang, ana ma'asati ya Muhammad ma'aki ya Rasulullah. Saya sudah tidak mampu bersamamu ya Rasulullah, pergilah engkau. Dia bilang, ya engkau punya jasad yang halus, saya punya jasad yang kasar, kenapa saya bisa mampu? Tapi engkau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ya Muhammad, kata Jibril. Nah, saya kira ini sudah sementara waktu. Baik, Pak Kiai, di ujung telepon sudah hadir Pak Kiai Robianto Ibrahim. Saya persilakan Pak Kiai. Taib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Naam, ahlan bik. Ahlan bikum ayuhal mustami'un al-kiram. Taib, insyaallah.
Baik, Pak Kiai Robi, ini terkait mengenai peristiwa, rentetan peristiwa Isra dan Mi'raj ini tadi telah dijelaskan oleh Pak Kiai Abdul Muin Moduto terkait mengenai peristiwa yang di dalamnya ini terkandung banyak hal. Di antaranya adalah ini, salah satunya adalah kalau istilah kita sesama manusia ini hiburan untuk baginda Rasulullah ketika beliau dalam keadaan sakit, dalam keadaan berduka, meninggalnya istrinya, kemudian dan pamannya Abu Thalib. Allah mencoba untuk memberikan semangat, menyemangati Rasulullah dengan memperjalankan hambanya, sekalian dengan melihat keindahan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, apakah benar peristiwa ini terjadi di bulan Rajab, tanggal 27 Rajab? Saya persilakan Pak Kiai Robi. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Yang kami hormati guru kami yang mulia Bapak Kiai Haji Abdul Muin Moduto, yang kami hormati Habib Maulana, dan para pendengar semua yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan masalah tentang kejadian atau peristiwa dari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping itu adalah hiburan kepada Nabi, maksudnya karena Nabi sudah merasakan sakit yang terlalu banyak, terlalu lama. Kemudian juga ini juga sebagai peristiwa bahwa Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya lewat adanya Isra dan Mi'raj. Ya, bayangkan orang-orang di sekitar Nabi, ya, orang-orang yang di sekitar Nabi Muhammad SAW, paman-paman beliau, itu tidak menerima kejadian Isra dan Mi'raj. Ya, bahkan ketika Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj, ya, pamannya ini mendustai. Ini pelajaran besar buat kita, bahwa musuh yang pertama dari dakwah itu bukanlah orang yang terjauh dari kita, tapi orang yang terdekat dari kita. Ya, bayangkan Nabi Nuh alaihi salam adalah yang musuhnya adalah istri dan anaknya. Nabi Muhammad itu pamannya, Nabi Ibrahim ayahnya. Ya, ini merupakan pelajaran besar buat kita. Maka oleh sebab itu dakwah tetap jalan terus, walaupun ujian rintangan menghalangi kita, walaupun itu ujian rintangan itu orang yang datang bukan orang dari jauh kita, tapi orang yang dekat dengan kita, maka kita harus tetap dakwah. Yang ketiga, peristiwa ini yang terjadi di tanggal 27 Rajab ini memang ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bulan Rajab, bukan tanggal 27, tapi juga masih bulan Rajab. Ada yang mengatakan di bulan-bulan yang lain. Tetapi jumhurul ulama, mereka berpendapat sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ramdan Al-Buti, bahwa pendapat yang paling kuat itu adalah tanggal 27 Rajab. Ya, tanggal 27 Rajab. Maka tidak boleh kita mengingkari adanya 27 Rajab. Jadi kalau ada pendapat-pendapat yang lain, itu juga ada ulama, tetapi jumhurul ulama itu berpendapat tanggal 27 Rajab. Nah, iya, betul. Apa artinya ini, bahwa kita membiarkan atau membolehkan orang yang menganggap bahwa Isra dan Mi'raj itu tidak terjadi di bulan Rajab, Pak Kiai Robi? Begini, kita kan begini, ilmu itu kan dibangun di atas ilmiah. Ilmiah itu harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama, dia ilmiah itu terukur ilmiahnya, dan yang kedua ada literasinya. Ya. Jadi bisa saja yang kedua ini masuk, dia literasi ada. Tetapi yang kedua dia terukurnya sudah terukur bahwa pendapat 27 Rajab itu adalah yang paling jumhurul ulama, yang paling kuat. Jadi dua-dua ilmiah, literasinya ada. Ya, cuman tinggal diukur mana yang lebih kuat dari beberapa qaul ini, beberapa pendapat dari kalangan para ulama. Maka pendapat yang paling kuat adalah tanggal 27 Rajab. Jadi kalau kita bukan membiarkan, tapi itu ragam pendapat. Itulah indahnya dalam Islam, khazanah dalam Islam. Ya. Tetapi dengan khazanah itu menggambarkan kepada kita bahwa pendapat-pendapat itu kita hormati, apalagi itu pendapat jumhurul ulama.
Taib, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih untuk Pak Kiai Robianto Ibrahim. Saya kembali ke Bapak Kiai Haji Abdul Muin Mauduto. Nah, terkait mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj ini, apakah di dalam setiap peringatan Isra dan Mi'raj ini banyak hal yang bisa kita ambil, Pak Kiai? Salah satunya, apakah benar kalau misalnya kalau kita tidak memperingati Isra dan Mi'raj itu dianggap bahwa ini kualitas iman kita itu dipertanyakan, Pak Kiai? Apakah benar seperti itu? Betul sekali, karena kalau orang tidak melakukan Isra Mi'raj, berarti dia tidak akan meyakini apa yang terjadi terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan panggilan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menerima salat 50 waktu tadi itu. Nah, jadi orang yang tidak memperingati dan tidak mengakui itu berarti dia tidak beriman kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak iman kepada Allah berarti dia kufur kepada Allah. Dia harus yakin. Ya, untuk apa kita lakukan Isra Mi'raj itu? Untuk memperkenalkan kepada generasi-generasi kita yang sementara dalam perjalanan hidup mereka ini, yang masih sementara mereka belum mengenal tentang Islam secara kafah, maka ini harus diberitahukan kepada anak-anak dan generasi kita dan kepada masyarakat kita. Jangankan saja anak-anak, masyarakat kita yang sudah lama dalam hidupnya saja, sudah umur-umur lanjut, banyak yang belum paham betul apa sebenarnya Isra Mi'raj itu. Mereka tidak kenal. Kalau Isra Mi'raj ini pertentangkan itu nanti di akhir-akhir ini. Dulu saya masih di SD, masih sanawiyah, masih di Alimin Aliyah itu tidak pernah ada pertentangan. Oh, ini tidak benar, ini benar, ini tidak ada. Tetap Isra Mi'raj itu adalah terjadi pada bulan Rajab dan tanggal 27 Rajab diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau menerima salat 50 waktu. Kemudian beliau diperlihatkan oleh Allah semua kejadian-kejadian yang ada diperlihatkan kepada beliau itu akan terjadi setelah meninggal dunia. Pertama, diperlihatkan oleh Rasulullah, oleh Jibril alaihissalam dibawa pertama ke dalam neraka. Baru beliau sallallahu alaihi wasallam melihat ada beberapa orang wanita yang digantung lidahnya, ada yang kakinya di atas rambutnya. Ini tamsil berikan oleh Ibu Nabi oleh sebagai gambaran kepada akan terjadi pada umat Muhammad SAW di kemudian hari. Ditanya oleh Rasulullah kepada Jibril, ayuhunna ya Jibril. Nah, ini pertama rambut yang digantungkan ini kepada wanita ini, digantung dengan rambutnya ini, kata Jibril alaihissalam, ini tandanya wanita dia menghias rambutnya ini, bukan dia niatkan untuk suaminya tapi untuk laki-laki yang lain. Nah, ini hati-hati betul. Kemudian yang kedua, ada yang kakinya di atas, digantung di tiang gantungan di atas. Beliau tanya, kenapa, gerangan apa ini ya Jibril? Apakah jawaban Jibril alaihissalam? Ini wanita atau istri-istri yang ada suami, wanita-wanita yang ada suami, mereka keluar dari rumah tanpa izin suami. Mereka keluar tanpa minta izin kepada suami. Makanya akan melihat seperti ini. Nah, kemudian yang berikut, ada yang rebutan daging yang sudah busuk, bukan daging yang masak, padahal di samping mereka itu ada daging masak yang enak, tapi mereka rebutan dengan daging yang busuk. Ditanya oleh Rasulullah, ayuhunna ya Jibril, gerangan apa mereka ini? Ini dulu mereka ada suami, ada istri yang halal, mencari istri yang tidak halal, mencari suami yang tidak halal. Dan itu terjadi sekarang. Di zaman sekarang sudah banyak peristiwa-peristiwa ini kita lihat lewat media-media. Kemudian yang terakhir adalah beliau melihat orang yang memukul-mukul kepalanya dengan batu, kemudian pecah lagi, memancar darah, kemudian utuh lagi, pecah lagi, begitu terus menunggu sampai hari kiamat. Apa kata Rasulullah? Tanya kepada Jibril, ayuhum ya Jibril, gerangan apa ini mereka ini? Ini dulu ini akan terjadi pada umat Muhammad nanti setelah mereka meninggal dunia. Ini tanda orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat, orang yang malas melaksanakan sholat. Maka ini mereka akan menyiksa kepalanya dan memukul kepalanya, dan mereka inilah akan melakukan hal-hal yang apa yang mereka lakukan di dunia. Jadi mereka meninggalkan sholat. Nah, ini buktinya mereka memukul sendiri kepalanya sampai hancur lebur dan berkeping kepalanya sampai utuh kembali lagi. Begitu terus sampai hancur. Nah, saya kira ini menjadi pelajaran untuk kita. Kenapa kita wajib melaksanakan sholat? Karena ini juga kita akan bawa menjadi bahan untuk kita nikmati di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syukron Pak Kiai, dan saya ke Pak Kiai Robi.
Pak Kiai, saya ke pertanyaan yang berikut. Ya, apakah memperingati Isra Mi'raj itu termasuk bid'ah walaupun dikemas dalam bentuk pengajian? Saya persilakan. Baik, bagaimana kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Qiratus salaf jundun min junudillah," bahwa kisahnya orang-orang terdahulu itu merupakan tentara dari tentara-tentara Allah. Mengertinya, kalau orang tidak merayakan Isra dan Mi'raj, berarti dia mematikan sejarah Islam, sejarah orang yang punya berjasa dalam Islam. Dan ini menunjukkan bahwa merupakan tanda bahwa dia mematikan tentara-tentara Allah. Ya. Jadi kalau mengatakan bahwa itu bid'ah, perayaannya bid'ah, maka berarti dia secara tidak langsung dia mematikan tentara-tentara Allah. Karena apa? Dengan sejarah itu, dengan perayaan itu, kita akan mengupas bagaimana sejarah dari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan dengan sejarah itu juga kita akan mengetahui bagaimana proses Nabi itu menerima perintah sholat. Ya, orang kadang-kala jangan sampai kita hanya beribadah, tapi kita tidak tahu dari mana asal ibadah ini. Ya, kalau kita melaksanakan sholat, kita akan tahu sholat itu berasal dari Isra dan Mi'raj. Dan Isra dan Mi'raj itu adalah salah satu ibadah, maksudnya salah satu peristiwa kejadian yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau yang mengatakan bid'ah, saya rasa itu terlalu berlebihan karena secara tidak langsung dia telah memadamkan tentara-tentara Allah di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira bukan hanya dia memadamkan tentara Allah, mematikan, membunuh tentara Allah, tapi termasuk dia tidak yakin kepada Allah. Kalau tidak yakin kepada Allah berarti dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafir dia. Baik. Terima kasih Pak Kiai atas jawaban ataupun tanggapan terkait mengenai hal ini. Kemudian ada tanggapan dari Pak Kiai bagi mereka yang selalu membid'ahkan? Saya kira begini, kita kalau mau tetap menjawab pertanyaan mereka atau statement mereka itu kita jawab, sebenarnya kita juga rugi karena habis energi mereka tetap tidak akan mengakui juga. Selama mereka belum ada hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tetap akan menentang kebenaran daripada Isra Mi'raj ini. Nah, untuk itu kita tetap istiqomah saja, sampaikan kepada umat kita, pengikut kita bahwa Isra Mi'raj ini wajib kita percayai, tidak wajib tidak percayai. Kalau tidak wajib dipercayai, maka dia menjadi orang kufur. Tapi karena ini orang yang betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan peristiwa Isra Mi'raj ini kita banyak manfaat. Nah, di antaranya kita juga secara imaniyah kita mendapat nilai pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian secara ilmiah lebih meyakinkan kita untuk melakukan ibadah ini benar-benar punya manfaat besar dalam kehidupan kita baik di dunia dan di akhirat. Nah, saya kira ini yang paling penting. Ya. Syukron Pak Kiai. Kemudian yang berikut saya ke pertanyaan terkait mengenai Isra dan Mi'raj ini. Banyak yang mempertanyakan apakah di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, di dalam praktek sholat itu, adakah bacaan-bacaan yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj, perjumpaan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala? Iya, betul. Saya persilakan Ustadz Robi, saya persilakan. Baik, ada beberapa bacaan-bacaan. Ini sebenarnya kalau kaifiyah dari sholat 5 waktu itu atau sholat itu sendiri, ini yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah malaikat Jibril. Hadisnya panjang, saya belum bisa paparkan saat ini hadisnya karena hadisnya panjang. Dan yang kedua, ada beberapa lafaz yang dibacakan oleh Rasulullah SAW itu pada saat beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj, khususnya pada pada saat melaksanakan tahiyat. Jadi beberapa lafaz dalam tahiyat itu adalah di antara rangkaian lafaz-lafaz yang beliau baca pada saat melaksanakan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Kalau itu yang sami Allahu liman hamidah itu
itu adalah tuntunan dari malaikat Jibril. Pada saat beliau ruku, malaikat Jibril tahan punggung beliau, punggung Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu malaikat Jibril menuntun dengan Sami Allahu liman hamidah. Ya, kemudian Nabi mengangkat dari ruku itu dan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Jadi kalau mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah bid'ah, tidak ada tuntunan dari Nabi. Bayangkan, ini yang mengajarkan malaikat Jibril, ya, yang memperjalankan kepada Nabi Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu mungkin bid'ah, ya? Tentunya ini tidak bid'ah, dan ini jelas lafaz-lafaznya juga ada dalam Isra dan Mi'raj, dan itu diterapkan pada saat kita melaksanakan sholat. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai Abdul Mu'in. Betul, ini ada kalau yang berkata dengan Isra Mi'raj itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah jawab bukan Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi bukan hanya dirinya sendiri, tapi Rasulullah menggabungkan, mengaitkan dengan umatnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin dengan jamaah. Itu alhamdulillah, itu termasuk juga itu peristiwa yang terjadi pada saat Rasulullah waktu Isra Mi'raj. Nah, saya kira ini yang paling ada mereka di kalangan kita Muslim, ada juga yang mengatakan bahwa ini bid'ah karena mereka belum mengenal dan belum mengkaji. Kalau mereka sudah kenal betul ini, insya Allah mereka tidak akan menganggap ini bahwa ini perbuatan yang tidak pernah dibuat oleh para sahabat dan oleh Rasulullah SAW. Mereka selalu bersandar kepada katanya, oh ini kan tidak pernah dibuat oleh Nabi, ini tidak pernah oleh sahabat, oleh tabi'in dan tabi'in. Kalau ini menjadi dasar semua, akan susah dalam hidup ini. Misalnya dalam soal pertanian, soal dagang dan sebagainya, ini semua sudah diajarkan oleh Rasulullah, karena Nabi pernah bilang antum a'lam bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang bagaimana kehidupan kamu di dunia ini. Jadi tidak ada sebenarnya tidak ada pertentangan ini, cuma hanya dibuat-buat saja Pak Kiai, ya. Iya, saya kira begitu. Dari dulu tidak ada, nanti akhir zaman ini sudah mulai bermunculan. Memang Nabi bilang kalau melihat akhir zaman itu kamu lihat banyak yang aneh-aneh yang muncul di permukaan bumi. Namun juga terkadang ini Pak Kiai ada yang kemudian bertanya-tanya, muncul keraguan, bahkan ada yang tidak percaya sama sekali mengenai Isra dan Mi'raj ini peristiwa tidak mungkin. Nah, bagaimana? Lantas apakah ini dihukumi bahwa dia telah menyimpang dari yang namanya dua kalimat syahadat itu? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, Pak Kiai Robi? Baik. Kalau orang yang tidak yakin, berarti dia pegikan tidak yakin, ragu, apalagi teks ayatnya ada dalam surah Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi dan seterusnya. Ya, ini sudah jelas bahwa barang siapa yang mengingkari Isra dan Mi'raj, berarti dia kufur dengan syariat Allah, karena dia telah menentang ayat Al-Quran, ayat yang pertama dalam surah Al-Isra. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Pak Kiai. Kemudian terkait mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj ini, nah hikmah apa yang bisa kita ambil Pak Kiai? Sebenarnya banyak hikmahnya kita bisa ambil. Pertama, kita bisa mengenal bahwa Rasulullah di saat ibunya hamil itu, mulai hamil itu pada bulan Rajab. Nah, kalau dihitung bulan Rajab, kalau 9 bulan berarti dari Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, pas 9 bulan Rasulullah lahir. Nah, ini pertama. Kemudian yang kedua, bahwa Rasulullah SAW ini diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tujuannya juga untuk menerima salat 50 waktu, memperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda keindahan di alam jagat, dan oleh Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan neraka dengan surga, bagaimana umatnya setelah meninggal dunia akan menerima ganjaran sesuai dengan amal perbuatan mereka. Dan ini saya kira hikmah-hikmah. Dan kemudian yang berikut, kita banyak memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan soal peristiwa Isra dan Mi'raj, karena kemudian bagaimana Isra Mi'raj ini terjadi dan prosesnya ini kita bisa dapatkan lewat alhamdulillah dengan melalui peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pak Kiai Robi, saya ini tertarik juga mengenai pernyataan mengenai man kazzaba alayya umur ta'budi. Itu maknanya seperti apa Pak Kiai? Iya, dalam hadis Nabi itu jelas, man kadzaba alayya muta'ammidan atau falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi kita berdusta atas nama Nabi.
Sekarang kita merayakan Isra dan Mi'raj, itu bukan mendustakan atas nama Nabi. Ada ayat dalam Al-Quran, ada hadis Nabi, walaupun hadisnya satu tapi panjang, ya. Iya. Jadi semuanya itu ada dasarnya, bukan tidak ada dasar. Ya, Persoalannya, memang kadang-kala yang dipermasalahkan oleh orang ini adalah orang yang apa namanya pada sisi furu'nya, ya. Pada sisi usul ini kan furu' teknis. Teknis itu perayaan itu teknis, ya. Iya. Jadi semua perayaan itu kan teknis orang-orang kan berbeda-beda, tergantung suku, tergantung tempat di mana dia tinggal, ya. Teknisnya berbeda-beda. Iya. Ya, ada teknisnya dengan dikili, ada dengan teknisnya dengan membaca kitab Syama'ilum Muhammadiyah, kitab Rahiqul Makhtum, kitab sirah. Ya, teknisnya berbeda-beda. Kalau kita di Gorontalo dengan versi dikili, ya. Iya. Ini kan versinya berbeda-beda. Tetapi intinya adalah kita membaca sirah Nabi. Iya. Ya, jadi itu teknis. Namun- Jangan sampai begini. Kita patok bahwa orang itu hanya baca kitab sirah betul, tapi kalau dikiri salah. Itu keliru, padahal dua-dua baca sirah. Cuman teknisnya yang berbeda. Iya. Yang kita bahasa Arab pakai bahasa Kaifiyah. Arab, Kaifiyatnya berbeda. Gorontalo pakai pakai bahasa Gorontalo. Taib. Baik. Iya. Namun kalau ini yang menjadi alasan itu tidak ada takrir beliau, Pak Kiai. Sebenarnya tidak pakai takrir, dia emang secara langsung jelas itu dia punya bayan dan peristiwanya jelas. Jadi kalau yang ditakrir itu kalau sesuatu yang memang tidak jelas, contoh saja misalnya takrir begini. Ketika Rasulullah SAW pergi ke Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau menyuguhkan biawak yang dibakar. Kemudian dipersilakan Nabi SAW memakan. Kemudian Rasulullah bilang, al-afwa, apa ajizni ma waqatu fil qaryati. Dia bilang mau waqatu fil qaryati. Dia bilang maaf saya jijit karena di daerah tempat tinggal saya tidak terdapat hal ini. Tapi beliau tidak pernah melarang dan tidak pernah merintahkan. Nah, itu namanya takrir. Nah, kalau seperti misalnya peristiwa Isra Mi'raj ada takrir, ini kan aneh luar biasa. Sudah jelas-jelas ini yang diwajibkan, bukan saja tidak diperintah dan diperintah, tidak, bukan seperti itu. Kalau seperti makan biawak itu Rasulullah beliau bilang ini saya tidak haramkan dan tidak halalkan, juga saya tidak perintahkan, juga saya tidak larang. Nah, itu namanya takrir. Nah, saya kira seperti itu. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini wajib kita yakini, wajib kita laksanakan dan kita peringati, bukan saja sunnah. Tapi saya kira wajib. Kenapa saya katakan wajib? Karena di dalamnya itu ada peristiwa-peristiwa yang harus kita inputkan kepada masyarakat kita. Kita harus tahu itu. Dan ini kewajiban kita setiap orang muslim untuk memberitahu kepada saudara-saudara kita yang lain. Saya kira seperti itu dulu. Ada tambahan Pak Kiai Robi? Taib. Kalau mengatakan bahwa itu tidak pernah ada contohnya dari Nabi dan lain sebagainya, maka ini sebenarnya ini sekali lagi saya bilang ini teknis. Teknis itu tergantung bagaimana orang menerapkan selama dia tidak lari dari rel. Ini kan tidak lari dari rel, cuman Iya. teknisnya. Jadi kalau di Gorontalo bahasa Gorontalo, di Iya. Arab pakai bahasa Arab. Iya. Jadi seperti itu. Cuma bahasanya. Teknisnya saja. Bahasanya Jadi perayaannya berbeda, berbeda. Iya. Ya, bahasanya berbeda. Jadi kalau di Gorontalo teknisnya pakai dikili, di Arab pakai kitab Syama'ilum Muhammadiyah, dua-dua sirah nabawiyah. Cuman karena untuk pendekatan kepada masyarakat, jelas mereka pakai bahasa lisan ya. kaumnya, ya. Iya. Lisan kaum. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron Pak Kiai mengenai tema kita pada hari ini yang alhamdulillah tentunya menyangkut mengenai Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada pertanyaan lain yang ingin kami sampaikan. Apa hukum memperingati Isra dan Mi'raj, Pak Kiai Robi? Baik, hukumnya ini adalah sesuatu hal yang sunnah, ya. Bahkan kalau menurut Pak Kiai itu lebih wajib untuk kita dianjurkan, ya. Saya lebih cenderung ke situ karena apa? Karena banyak hal yang terkandung di dalamnya. Seperti kalau kita tidak merayakan Isra dan Mi'raj, orang tidak tahu sholat. Sedangkan yang merayakan saja banyak orang yang tidak sholat. Apalagi kalau tidak merayakan, ya.
Jadi seperti itu. Jadi dengan tujuan itu supaya masyarakat tahu, khususnya kaum muslimin. Apalagi yang sebagaimana saya jelaskan pekan yang lalu, bahwa kadang kala orang hanya hafal Karl Marx, Socrates, Aristoteles, tapi dia ketika ditanya siapa nama Nabi, siapa ayah Nabi, siapa ibu Nabi, dia tidak tahu siapa paman Nabi, siapa paman Nabi yang mengingkari beliau. Orang tidak tahu. Karena apa? Karena yang dia tahu cuman orang-orang yang di luar dari Islam. Nah, itu dengan adanya perayaan ini, itu sebuah edukasi bagi masyarakat agar masyarakat tahu siapa tokoh-tokoh Islam, termasuk panutan kita, kudwah kita adalah Nabi Muhammad SAW. Baik, ada tambahan Pak Kiai? Iya, saya kira begini, persoalan Isra Mi'raj ini ada pertentangan itu karena memang pertama perjalanan ini tidak masuk akal. Nah, kalau Allah yang berkuasa ini dan masukkan di mana akal kalian ini tidak bisa diterima. Tapi kita selalu mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lina fiman hadait, sehingga kita akan diberikan oleh Allah petunjuk hidayah untuk meyakini bahwa benar-benar Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat wajib kita yakini. Kemudian yang berikutnya, perjalanan Isra Mi'raj ini ada yang membantah Nabi hanya perjalanan beliau hanya melalui mimpi. Saya bilang kalau mimpi tidak bisa, ya, walaupun memang mimpi Nabi itu benar, semua mimpi Nabi itu benar. Kemudian yang kedua, bahwa perjalanan Nabi itu, kata para orang-orang yang menentang Isra Mi'raj itu, katanya bahwa Nabi itu hanya diperjalankan oleh Allah hanya melalui roh saja, sehingga beliau tidak ada halangan melalui perjalanan yang harus membutuhkan alat untuk bisa membantu pernapasan, ya. Nah, akhirnya apa? Orang-orang ini diberikan pengertian oleh para ulama-ulama, tapi tetap tidak bisa. Akhirnya dijawab oleh para ulama bahwa Isra Mi'raj itu sesuai dengan ayat pertama tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bi'abdihi tiada biruhihi. Maksudnya Allah memperjalankan hambanya itu dengan bukan dengan roh, tapi dengan jasad. Hamba itu terdiri dari jasad dengan roh. Tidak ada Subhanalladzi asra biruhihi, tidak ada. Atau subhanalladzi bi jasadihi, tidak ada. Tetap bi abdihi. Kalau abdi itu terdiri dari dua tadi unsur tadi itu, unsur ruh dan jasad. Jadi ini harus diyakini bahwa benar-benar Isra Mi'raj ini terjadi, atau peristiwa ini yang betul-betul diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad SAW untuk bagaimana bisa yakin atau tidak dalam peristiwa ini. Baik, syukran Pak Kiai. Lantas apa pendapat Pak Kiai terkait mengenai kendaraan yang digunakan oleh baginda Rasulullah yang disebut dengan buraq? Buraq, ya. Apakah model ataupun gambar dari buraq itu sama dengan karikatur ataupun poster yang pernah dibagikan tahun 90-an Pak Kiai? Iya, betul. Yang kepalanya perempuan, kemudian badannya menyerupai kuda, ya, kemudian ada sayapnya, Pak Kiai Robi. Baik, kita sebenarnya pertama meyakini dulu adanya buraq itu. Yang kedua, kita harus meyakini apa yang digambarkan oleh hadis Nabi tentang bagaimana gambaran buraq itu sebenarnya. Jadi kita harus yakini itu. Kalau digambarkan seperti itu, kita yakini, tapi tidak seperti apa yang digambarkan oleh manusia itu, ya. Jadi cuma sekedar kita harus yakini bahwa hal itu ada, buraq itu ada. Jadi kalau misalnya yang digambarkan oleh Nabi itu sesuai dengan apa yang kita yakini, tapi walaupun hal itu mirip, tapi tidak bisa kita sampai memastikan bahwa gambarnya seperti ini, karena kita sesuai dengan apa yang kita yakini, apa yang datang dari hadis, datang dari qaulus sahaba, dan juga apa yang dijelaskan oleh para ulama. Thayyib. Ada tambahan? Betul. Pak Kiai. Kita lihat di gambar-gambar yang ada itu, berkepala perempuan cantik dan berbadan kuda, itu sebenarnya sindiran dan itu penghinaan sebenarnya. Dan itu adalah Israiliyat, ya, Israiliyat. Itu memberikan satu isyarat bahwa Nabi itu punya nafsu seperti nafsu kuda, dan dia punya kecintaan pada perempuan seperti itu. Dan ini sebenarnya satu penghinaan. Makanya saya punya ustadz itu yang
pernah melihat di beberapa rumah yang dipampangkan, digantung di dalam rumahnya. Ini sebenarnya Pak tidak bisa, hukumnya haram kita memberikan, ini penghinaan kepada baginda Nabi karena masyarakat tidak tahu apa itu gambar, dikiranya burak seperti ini, seperti perempuan dan badannya kuda, binatang, hewan. Ini kan satu penghinaan. Makanya kita jangan yakini ini bahwa ini gambar-gambar yang beredar itu burak perempuan, dia punya kepala dan badannya binatang, hewan. Itu haram, itu sebenarnya. Haram, tidak boleh kita gantung, tidak bisa kita pakai itu. Dan itu Israiliyat, itu ilustrasi daripada orang Dan Yahudi. ini mungkin bisa menjadi penyebab bahwa malaikat rahmat tidak akan mendatangi rumah kita, Pak Kiai. Jelas, ada gambar-gambar yang membentuk hewan dan kemudian ada patung-patung itu. Ada 3 yang rumah tidak akan dimasuki oleh malaikat dalam rumah. Pertama ada gambar patung, kemudian ada wanita telanjang. Nah, itu yang tidak bisa. Nah, termasuk itu ada melihara anjing dalam rumah. Itu tidak dibenarkan. 3 hal itu yang tidak bisa. Nah, ini saya kira yang kita perlu hindari semua. Dan jelas apa yang disampaikan Habib Maulana tadi itu bahwa burak itu berkepala manusia, kalau wanita yang cantik dan kemudian berbadan hewan, ini sebenarnya penghinaan. Dan ini kita jauhi, perlu masyarakat tahu persis. Jangan kita pakai ini, jangan kita gantung di rumah-rumah kita. Kalau perlu dibuang saja. Dibuang, dibakar aja lah. Ya. Baik, saya kira memadai sudah pertemuan kita pada hari ini, Pak Kiai. Ya, sudah hampir sejam kita berada di udara, dan sembari juga mungkin Kiai Robi sudah berada di perjalanan. Insya Allah ini. Saya kira sudah ini. Ya, Masya Allah. Sebagai kesimpulan Pak Kiai, apa yang ingin disampaikan? Terima kasih. Saya kira kita bisa mengambil kesimpulan pertama, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini betul-betul terjadi, dan ini atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak bisa jalan sampai ke Sidratil Muntaha dan Mustawa tanpa ada izin dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jibril sendiri saja yang punya kemampuan dari segi jasad halus tidak mampu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dipersilakan untuk pergi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian. Kemudian yang berikut, yang paling inti itu adalah sholat 50 waktu. Tadi menjadi 5 waktu, tapi walaupun kita melaksanakan 5 waktu, tapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Dan kemudian sepesan kepada kaum muslimin, orang tua yang punya anak, punya cucu, punya cicit, mari anak-anak kita ini kita latih, kita bimbing, kita kirim ke pondok-pondok pesantren untuk bisa mempelajari tentang nilai-nilai Islam, bagaimana cara prakteknya. Jadi pesantren itu teoritiknya, secara praktisnya itu semua sudah dilengkapi. Dan sekarang alhamdulillah buku saya sudah mulai sementara dicetak ini, judulnya itu Cara Sholat Santri. Itu 300 halaman lebih. Nah, mudah-mudahan semua jenis-jenis sholat mukim, sholat safir, sholat qadha, semua sholat di situ. Ya, insya Allah. Saya kira mudah-mudahan ini bisa kita ambil manfaatnya dalam kehidupan kita, dan kita mengisi waktu dalam usia-usia akhir ini. Saya kira itu saja, sekian. Terakhir Pak Kiai Robi, apakah di dalam perbedaan-perbedaan yang kemudian akhirnya ini menyesatkan umat Muslim, apakah ini menandakan perbedaan ma'rifat syaitan dan ma'rifatullah pada menghormati syariat menurut Pak Kiai? Taib. Pertama, kita ketika berbeda, sebelum kita memvonis orang lain salah, kita meneliti dulu apa yang diyakini oleh orang tersebut. Itu pertama. Jangan sampai klaim kesalahan itu hanya karena hanya klaim dari komunitas kita, bukan komunitas Islam yang sudah disepakati bahwa itu sebuah kesalahan. Itu. Jadi itu yang kita harus yakini dulu. Yang kedua, ketika kita melihat bahwa itu sebuah kita menganggap itu sebuah sesat, kita harus teliti apakah yang dianggap sesat itu menyelisih syariat Islam atau tidak. Jangan-jangan itu adalah sebagai sunnah. Jangan-jangan itu adalah sebagai cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sunnah dibilang bid'ah. Kalau kita jangan sunnah dibilang bid'ah. Jangan kalau jadi apalagi sudah mengatakan itu bid'ah. Jadi kalau sudah mengatakan sesat atau bid'ah, berarti kita menganggap bahwa hal itu menyelisih syariat Islam. Apakah ini yang kemudian mengundang pertanyaan, kita ini sebenarnya bermakrifat kepada Allah atau makrifat kepada syaitan? Jelas kepada Allah. Jadi kalau orang sudah meninggalkan syariat, jelas dia makrifat kepada
syaitan. Orang kan kadang-kala bicara ke tarekat itu terlalu tinggi. Barjamut tabiawa. Oh, berarti dia adalah ma'rifat syaitan, bukan ma'rifatullah. Kalau orang ma'rifatullah, tentunya dia tidak menganggap remeh syariat Islam. Baik, syukron Termasuk Pak sholat Kiai. lima waktu. Ya, Bapak Kiai Haji Rubianto Ibrahim, duduk sebagai Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bualemo. Ya. Kemudian juga Bapak Kiai Haji Abdul Muin Mo'duto selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Khairat Kota Gorontalo, yang juga beliau sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Gorontalo. Insyaallah kita akan ketemu pada tema yang berbeda lagi Pak Kiai. Insyaallah, mudah-mudahan. Baik, insyaallah pada Insyaallah. pekan depan. Iya, insyaallah. Dan tentunya kami mengharapkan juga kehadiran dari Bapak Kiai Haji Saprudin Mahmud SPD IMM untuk bisa bergabung di Iya. studio RAL FM Gorontalo. Boleh tampil bertiga, bagus, lebih bagus Insyaallah. lagi kalau Iya, bertiga, insyaallah. Oke, dan juga bersama Bapak Kiai Haji Sarmada Inaku SAG. Ya. Baik, kita akan akhiri dan kita paripurnakan dengan doa. Doa kami hormatkan kepada Kiai Haji Abdul Muin Mo'duto. Pada beliau ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة إلى أرواح محمد وسلم إلى أرواح حبيب إدريس من سلم أجوري وصولي وفروعي بسم الله الرحمن آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من نعمة الصالحين بسم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل في العالمين اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما عملا صالحا مقبولا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل سقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اتنا ولا تحرمنا اللهم اتنا ولا تحرمنا اللهم اتنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا واجعلنا من الراشدين اللهم ربنا تقبل دعانا يا مجيب الحي القيوم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakumullah khairan katsiran. Demikian berkah pagi Kalamul Khairat untuk pagi hari ini. Insyaallah kita akan ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Saya Habib Maulana undur diri. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.